Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di videoku kali ini kita bakalan bahas apa sih? Nah, sesuai judul ya teman-teman, kita akan bahas tentang remote sensing. Kemarin kita sudah habis bahas drone. Nah, drone part 1 dan part 2 sudah selesai ya guys. Nah, kita lanjut ke video ini yaitu remote sensing. Nah, pasti kalian sudah banyak yang tahu atau nggak tahu apa itu remote sensing. Kita kali ini akan bahas lebih lanjut. Nah, remote sensing itu adalah pengindaran jarak jauh yang dia itu mempunyai kapasitas yang cukup tinggi. Nah, remote sensing ini adalah suatu alat yang digunakan untuk pemantauan. Nah, di sini aku akan bacakan ya guys. Remote sensing itu apa sih? Nah, remote sensing atau pengindaran jarak jauh merupakan suatu pengukuran atau akuisisi data suatu objek ataupun fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dikatakan dari jarak jauh. Nah, bisa kita paham ya guys ya? Berarti alat ini dari jarak jauh dong. Seberapa jauhnya sih? Nah, sebelum kita lanjut, aku akan kasih gambar di sini ya. Ini adalah suatu gambar remote sensing. Ini adalah salah satu contoh gambar dari remote sensing ya teman-teman. Nah, bisa kalian pahami ya. Kita lanjut. Nah, remote sensing itu ada suatu komponen-komponen yang terdapat di dalamnya loh guys. Apa aja sih komponen tersebut? Yang pertama, sumber tenaga. Di sini aku bacakan ya guys. Sumber tenaga yang dimaksud di sini adalah terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti misalnya gelombang mikro. Nah, yang kedua adalah atmosfer. Komponen atmosfer menjadi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Kondisi inilah yang dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Selanjutnya ada interaksi antara tenaga dan objek. Nah, di sini kita bisa dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara, di mana di setiap objeknya sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Selanjutnya ada sensor dan wahana. Nah, untuk sensor sendiri menjadi alat pemantau yang dipasang pada wahana baik itu di pesawat maupun satelit. Sensor yang dipakai di sini yaitu menggunakan sensor fotogenik dan juga sensor elektronik, yang mana saling bekerja sama untuk memperlancar pada sistem pengindaran jarak jauh. Yang kelima adalah perolehan data. Umumnya ada dua jenis perolehan data, yaitu umumnya ada dua data yang diperoleh dari perolehan data ini. Nah, kedua data tersebut yakni berupa data manual yang diperoleh melalui interpretasi. Kedua data tersebut yaitu berupa data manual yang diperoleh melalui interpretasi citra dan data numerik atau digital yang diperoleh melalui menggunakan perangkat lunak khusus pengindaran jarak jauh. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pengguna data. Komponen terakhir dalam pengindaran jarak jauh ini yaitu pengguna data, atau orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil pengindaran jarak jauh ini. Apabila nantinya tidak ada pengguna, maka data pengindaran jarak jauh tidak memiliki manfaat yang diberikan. Nah, selanjutnya ada manfaat menggunakan remote sensing. Yang pertama, mempermudah melakukan pemetaan pada suatu objek atau fenomena secara tepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh sekalipun. Yang kedua, dapat menggambarkan objek, fenomena, ataupun gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak yang mirip serta sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang ketiga, mampu memberikan gambar 3D jika dilihat dari
stetoskop. Nah, itu tadi beberapa sharing-sharing yang aku sampaikan kepada kalian tentang remote sensing atau pengindaran jarak jauh. Nah, remote sensing dan pengindaran jarak jauh ini ternyata menarik sekali ya teman-teman, selain adanya drone. Nah, buat kalian yang mungkin kurang tahu dengan remote sensing, kalian bisa sharing-sharing lagi tentang remote sensing. Nah, itu tadi yang bisa aku jelasin dan bisa aku paparin, yang bisa aku sharing-sharing ke kalian tentang remote sensing atau pengindaran jarak jauh. Pada video kali ini aku cukupkan sekian. Ditunggu video aku selanjutnya untuk bahas yang lebih menarik lagi buat kalian semua. Oke? Jangan lupa ditonton dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Nah, jangan lupa tonton videoku selanjutnya ya guys ya. Jangan sampai bosan. See you, bye-bye.